Periode akhir kerajaan Majapahit masih menjadi teka-teki yang menarik bagi para sejarawan dan ahli kesejarahan. Melalui jejak-jejak sejarah seperti candi, prasasti, kitab-kitab kerajaan, dan sisa-sisa bangunan megah, kita dapat melihat potret kerajaan Majapahit yang perlahan terungkap seiring berjalannya waktu. Namun, semakin banyaknya bukti sejarah tidak serta-merta menjawab semua pertanyaan. Muncul berbagai analisis, asumsi, opini, hingga dongeng dan legenda yang berkembang seputar masa akhir kerajaan Majapahit. Seiring dengan penemuan fakta-fakta baru, misteri seputar siapa sebenarnya raja terakhir Majapahit semakin kompleks. Perdebatan sengit mewarnai upaya mengidentifikasi tokoh terakhir yang memimpin kerajaan Majapahit. Apakah dia Ranawijaya atau Batara Vigiyaya yang layak disebut sebagai raja terakhir masih menjadi pertanyaan tanpa jawaban pasti. Bahkan, spekulasi mengenai kemungkinan keduanya sebagai satu entitas yang sama atau individu yang berbeda semakin menambah ketidakjelasan. Kekurangan bukti sejarah yang konsisten menjadi alasan utama ketidakpastian ini. Para sejarawan dan ahli kesejarahan masih terus berupaya menggali informasi yang dapat menguatkan dan mengaitkan fakta-fakta sejarah yang ada. Namun, hingga kini, kebenaran seputar identitas raja terakhir kerajaan Majapahit tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Artikel ini tidak hanya mencerminkan sejarah yang kaya, tetapi juga menggambarkan kompleksitas dan keunikan misteri yang melibatkan kerajaan Majapahit. Dengan setiap lapisan informasi baru yang terungkap, kita semakin dekat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui para sejarawan, namun tetap melestarikan keindahan misteri masa lalu. Setelah pemberontakan oleh putra Dyah Wijaya Kumara Sang Sinagara, terungkaplah kisah seru tentang kejatuhan kerajaan Majapahit. Sang Muguing Jinggan, yang juga dikenal sebagai Dyah Samarawijaya, bersama ketiga adiknya, berhasil meruntuhkan kekuasaan kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Dyah Suraprabawa pada tahun 1478 Masehi. Puncaknya, pusat pemerintahan Majapahit dipindahkan ke Keling. Meskipun Majapahit tidak lagi berada di Trowulan, keberlanjutan kerajaan Majapahit di Keling menjadi fakta menarik. Dyah Samarawijaya, yang merasa berhak sebagai pewaris tahta, memberontak karena melihat bahwa posisinya sebagai putra mahkota diambil alih oleh pamannya, Giri Sawardana Dyah Suryawikrama, dan Dyah Suraprabawa. Sang pemberontak meninggalkan Majapahit bersama tiga adiknya, mencari tempat baru di Keling. Di Keling, mereka membangun kekuatan dan berhasil menggulingkan paman mereka, Dyah Suraprabawa, dengan gemilang. Meskipun berhasil, tragisnya Dyah Samarawijaya gugur dalam pemberontakan tersebut. Penggantinya, Dyah Wijaya Karana, kemudian mengambil alih tahta Majapahit di Keling pada tahun-tahun 1478 sampai tahun 1486. Setelah kematian Dyah Wijaya Karana, adik-adiknya, Dyah Wijaya Kusuma, 1486, dan Dyah Ranawijaya, 1486 tidak diketahui, secara bergantian melanjutkan pemerintahan. Tetapi, misteri seputar akhir kerajaan Majapahit belum sepenuhnya terungkap. Catatan sejarah menciptakan tanda tanya. Apakah pasukan Raden Patah dari kerajaan Demak atau Sang Muguing Jinggan dan adik-adiknya yang benar-benar mengakhiri Majapahit pada tahun 1478? Bahkan, kronik Tiongkok menyatakan bahwa serangan oleh kerajaan Demak terjadi pada tahun 1527 di bawah pemerintahan Sultan Trenggono. Keberadaan dua raja terakhir Majapahit, Dyah Ranawijaya dan Batara Vigiyaya, Batara Wijaya, juga menjadi titik tanya. Sementara beberapa catatan menunjukkan keberlanjutan kekuasaan Dyah Ranawijaya. Catatan Portugis oleh Tommy Pires pada tahun 1513 menyebutkan adanya Raja Majapahit bernama Batara Vigiyaya di Dayo atau Daha. Kisah akhir kerajaan Majapahit masih menyimpan misteri yang menarik, di mana fakta dan legenda terpilin bersama, memberikan kita gambaran unik tentang epik pergeseran kekuasaan di Nusantara pada masa itu. Satu, Dyah Ranawijaya dan Prasasti Jiu Petak, 1486. Pada tahun 1486, ketika sejarah kerajaan Majapahit mulai menggeliat, Dyah Ranawijaya mengeluarkan Prasasti Jiu dan Petak. Prasasti Petak memberikan penghargaan kepada Sri Brahma Raja Ganggadara atas jasanya dalam menyerang Majapahit pada tahun 1478. Pada saat yang sama, upacara Srada digelar untuk memperingati 12 tahun meninggalnya Batara Mokteng Dahanapura.
Prasasti Jiu menegaskan gelar Dyah Ranawijaya sebagai Sri Wilwatikta Jenggala Kediri, merangkum penguasaan Majapahit, Jenggala, dan Kediri, membuktikan pernyataan dirinya sebagai Raja Majapahit. 2. Catatan Suma Oriental, 1513, Tome Pires dari Portugis mencatat pada tahun 1513 tentang keberadaan seorang raja bernama Batara Vigiaya yang memerintah di Dayo. Namun, pemerintahannya dikendalikan oleh Pate Amdura. 3. Catatan kronik Tiongkok dan konflik dengan Demak. Menurut catatan Kuil Sampokong, pertempuran antara Demak dan Majapahit terjadi pada tahun 1517 dan kemudian pada tahun 1524. Pasukan Demak dipimpin oleh Sunan Ngundung, yang gugur dalam pertempuran tahun 1524. Pada tahun 1527, pasukan Demak di bawah kepemimpinan Sunan Kudus berhasil mengalahkan Majapahit. Dengan analisis yang cermat, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1478, para putra Dyah Wijaya Kumara Sang Sinagara, seperti Sang Muging Jinggan, Dyah Samarawijaya, Dyah Wijaya Karana, Dyah Wijaya Kusuma, dan Dyah Ranawijaya, lah yang menyerang kerajaan Majapahit, bukan kerajaan Demak. Hal ini diperkuat oleh prasasti Jiu Petak yang dikeluarkan oleh Dyah Ranawijaya pada tahun 1486. Meskipun Dyah Ranawijaya memegang kendali, misteri seputar pemerintahannya hingga tahun berapa masih belum terpecahkan. Catatan Suma Oriental pada tahun 1513 tentang Batara Vigiaya dan pemerintahan yang dikendalikan oleh Pate Amdura menambah kompleksitas cerita. Perang terakhir pada tahun 1527 yang mengakibatkan kekalahan Majapahit menambah lapisan misteri, yang perlu diurai dengan bukti sejarah yang lebih kuat dan terkait erat. Siapakah sebenarnya Pate Amdura dan Pabutala, serta apakah Dyah Ranawijaya dan Batara Vigiaya adalah figur yang sama, adalah pertanyaan penting yang membutuhkan jawaban dalam memahami akhir kerajaan Majapahit. 1. Dua Raja, Satu Kerajaan, tahun 1486 sampai tahun 1527, abad ke-15 dan awal abad ke-16 menjadi panggung dramatis bagi kerajaan Majapahit. Selama kurun waktu tahun 1486 sampai tahun 1527, tampaknya terdapat dualitas kepemimpinan dengan Dyah Ranawijaya memerintah dari tahun 1486 hingga tak diketahui dan kemudian digantikan oleh Batara Vigiaya, yang berkuasa hingga tahun 1527 sebelum akhirnya diserang oleh Demak. 2. Identitas berselubung, Dyah Ranawijaya dan Batara Vigiaya. Meskipun catatan sejarah awalnya menunjukkan dua raja berbeda, hipotesis menarik muncul bahwa Dyah Ranawijaya dan Batara Vigiaya sebenarnya adalah satu dan sama. Hal ini memicu pertanyaan apakah keduanya merupakan aspek yang berbeda dari satu entitas kepemimpinan yang kompleks ataukah manifestasi ganda dari sosok yang sama. 3. Misteri identitas raja terakhir, Pate Amdura atau Pabutala. Keheningan sejarah membawa kita pada puncak misteri. Siapakah raja terakhir Majapahit? Sosok yang mencuat adalah Pate Amdura atau mungkin Pabutala. Namun, apakah keduanya merupakan sosok yang sama atau entitas yang berbeda masih menjadi pertanyaan terbuka yang memerlukan bukti sejarah yang kukuh. Kesimpulan, puzzle tersembunyi dari masa akhir Majapahit, tahun 1486 sampai tahun 1527, rentang waktu antara 1486 hingga 1527 menjadi kisah tanpa akhir bagi kerajaan Majapahit. Masih terdapat kebingungan terkait siapa sebenarnya raja terakhirnya. Kepingan puzzle yang belum ditemukan masih menyisakan tanda tanya. Dalam upaya membawa cahaya ke dalam misteri ini, perlu adanya usaha untuk mengumpulkan setiap kepingan puzzle yang hilang menjadi satu kesatuan utuh. Harapan kita, di masa depan, penemuan baru akan menyinari kegelapan dan membuka tabir sejarah penuh warna dari akhir masa gemilang kerajaan Majapahit.